Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Misteri Kos Tua memasuki part yang kedua. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Namun sebelum menonton part yang berikut ini, saya sarankan untuk kalian menonton part yang sebelumnya dulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Dulu gue ngekos di sini bersama Adis. Waktu itu kamar kita bersebelahan dan kita sangat dekat. Tidak pernah ada isu ataupun kejadian aneh di sini. Tetapi semenjak Adis menemukan baju di kamar kosong dan memakainya, semuanya menjadi berubah. Adis jadi sering bercerita tentang dia yang selalu merasa dihantui oleh arwah-arwah perempuan yang memakai dress dengan warna yang berbeda-beda. Adis itu sosok gadis yang cerdas. Sampai suatu ketika ia mendapatkan puncaknya. Adis kemudian meninggal dunia di dapur dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Wajah cantiknya rusak oleh sayatan-sayatan pisau. Salah satu matanya dicokel. Darah mengalir di sekujur tubuhnya. Gue yang melihatnya ya merasa syok kala itu. Gue percaya ada yang membunuhnya, tetapi polisi tidak menemukan apa-apa sampai kasus ini hilang di telan bumi. Sampai sekarang gue selalu berpikir dan juga memikirkannya. Semenjak kejadian itu, di setiap bulan atau tahun pasti ada saja yang meninggal di tempat ini. Semua yang meninggal pasti memakai dress, dan beberapa kali penghuni kos ini melihat ibu kos memberikan dress kepada penghuni kos lainnya. Setiap ada yang memakainya pasti akan ada kematian, termasuk orang-orang yang melanggar peraturan di sini. Termasuk lo yang gak sengaja masukin cowok ke atas untuk nemuin lo itu. Jadi itu alasannya lo ngejauhin gue? Lo takut kena sial? Bukan seperti itu. Gue cuma takut kalau ada korban lagi. Dan memang benar kan, ada korban lagi. Terus gue harus gimana? Gue juga masih penasaran gimana sahabat lo bisa mati. Gue pun masih penasaran. Biarkan waktu yang menjawab semuanya. Makanya gue masih betah tinggal di sini. Lo nggak ada niatan pindah? Ada. Setelah kematian Adis terpecahkan, gue bakal bantu lo untuk terbebas dari sial yang bisa kapan saja menimpa lo. Gue juga bakal bantu mengungkap kematian sahabat lo. Gue curiga ibu kos punya pesugihan atau semacamnya. Sialnya, gue pernah lihat ibu kos pergi ke kamar Safira dengan membawa nampan yang berisi kemenyan. Gue juga pernah lihat beberapa kali setiap tengah malam kan. Kok lo tahu? Berarti lo sering langgar peraturan itu dong. Iya, gue sering langgar pantangan yang satu itu, tapi jangan sampai lo langgar pantangan yang kedua. Apa? Menyisir rambut di atas jam 9 malam. Memangnya kenapa? Ada yang pernah meninggal setelah melanggar pantangan itu. Ada yang mati gantung diri. Ada yang potong kepalanya sendiri. Dan yang paling ngeri, jambak rambutnya sendiri sampai kulitnya lepas dan juga meninggal. Ngeri juga ya. Iya, makanya jangan coba-coba. Nggak akan kok. Gue masih waras untuk melakukan pantangan itu. Udah malam. Gue keluar dulu ya, mau tidur. Iya, hati-hati. Iya, selalu. Selamat malam, tak? Malam juga, Mit. Mita lalu pergi. Tania pun segera mengunci pintunya dari dalam. Tania mendapatkan beberapa fakta baru. Ia akan semakin dekat dengan tujuannya. Tania berharap ini adalah langkah yang benar untuk mengusut kematian Adis serta menyelamatkan dirinya sendiri dari kesialan yang bisa membawanya kepada kematian. Tania akan lebih waspada kali ini. Ia tidak akan gegabah. Sekarang ia memiliki teman berbagi.
pintu kamar tiba-tiba terbuka. Angin berembus kencang menerpa tubuh Tania yang terbalut selimut. Ia terbangun karena merasa tidurnya telah terganggu. Tania lalu bangkit dan mengucek matanya. Tanpa sengaja ia melihat sekelebat bayangan putih masuk ke dalam kamar. Tania segera bangun dan melihat sekeliling untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi tadi. Ia lihat akan tetapi bola matanya tidak menemukan siapapun di kamarnya. Tania berdiri menyusuri setiap pojok kamar karena merasakan kehadiran seseorang tetapi tidak melihat keberadaannya. Saat Tania akan menutup pintu, sebuah suara tangisan menghentikannya. Tania segera menoleh ke sumber suara dan melihat seseorang perempuan berdiri membelakanginya. Terlihat dengan jelas perempuan itu menggunakan dress lutut berwarna ungu sambil berdiri menghadap jendela yang tertutup. "Oleh siapa?" tanya Tania langsung. Ia gugup tetapi juga penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan perempuan-perempuan pemakai dress yang selalu mengganggunya. Tolong. "Lo siapa? Apa yang sebenarnya terjadi?" Wanita itu pembunuh. Teriak perempuan itu dengan keras membuat Tania menutup kedua telinganya untuk sesaat. Lalu kemudian perempuan itu lenyap entah kemana. "Lo di mana?" Hening. Tania tidak menemukan jawaban. Ia terus mengelilingi kamar, berusaha untuk mencari sosok perempuan yang telah raib bak di telan bumi itu. "Aku di sini." "Di mana?" tanya Tania saat mendengar suaranya tetapi tidak melihat wujudnya. "Ikuti aku." "Kemana?" "Ke sini Tania, sini," ucap seseorang dari luar pintu kamar. Tania pun kemudian keluar berniat untuk melihat siapa yang telah memanggilnya, akan tetapi sekelebat bayangan putih terlihat melayang di hadapannya. Suara yang awalnya hanya terdengar seorang pun berubah menjadi semakin banyak dan bergemuruh seperti puluhan orang yang memanggil Tania untuk terus mengikutinya. "Lo siapa? Apa yang sebenarnya lo mau dari gue?" "Ikut aku Tania, semuanya akan terjawab." "Lo ada di mana?" "Di sini Tania, di sini." Tania terus mengikuti suara-suara itu sampai menuju balkon. Seakan telah terhipnotis, Tania terus berjalan tanpa memerhatikan apa yang sedang ia pijak. Angin malam berhembus pelan menerbangkan helaian rambut Tania. Akan tetapi tatapannya tetap fokus ke depan, terus mengikuti sekelebat bayangan yang terus memanggilnya. Di lantai bawah Rian terbangun, berniat keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Rian selalu heran dengan keberadaan kos putri yang berada di lantai atas karena selalu terlihat sunyi dan sepi seperti tidak dihuni oleh seseorang pun. Padahal sesekali Rian melihat bayangan perempuan yang keluar masuk ke lantai atas. Rian pernah sesekali masuk ke lantai atas dan disambut oleh hawa dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Tidak ingin memikirkan hal-hal yang aneh, Rian memilih untuk menatap indahnya bulan dan juga bintang, tetapi sudut matanya melihat seseorang perempuan yang sedang berjalan di atas balkon sendirian, seperti mengikuti sesuatu, tetapi Rian pun tidak yakin. Sampai Rian menyadari kalau perempuan itu akan melompat. "Mbak, berhenti mbak!" Teriakan demi teriakan terus Rian lakukan, tetapi perempuan itu tampak tidak peduli dengan acuhnya. Perempuan itu terus berjalan. Rian yang panik menerka-nerka di mana perempuan itu akan terjatuh. Rian pun menunggu dengan gelisah, berharap ia berdiri di tempat yang tepat. Tidak lama kemudian, perempuan itu terpeleset dan melayang di udara, membuat Rian panik dan langsung merentangkan tangannya berniat untuk menangkap perempuan itu. Brak! Rian meringis. Tubuh perempuan itu menimpa tubuhnya sehingga wanita itu selamat.
dan tidak terluka sedikit pun. Untunglah gedung ini tidak terlalu tinggi, membuat Rian tidak sakit terlalu parah karena telah tertimpa tubuh perempuan itu. Rian segera bangun dan melihat siapa yang telah berniat untuk bunuh diri di tempat ini. Mata Rian melotot kaget saat mengenal perempuan itu yang tidak lain adalah Tania, yang beberapa hari ini selalu pergi ke kampus bersamanya. Rian kemudian mengguncang-guncangkan tubuh Tania, berusaha untuk membangunkannya, akan tetapi Tania tidak kunjung bangun. Mungkin dia pingsan. Rian memilih untuk membawa Tania masuk ke dalam kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Rian masih sedikit panik, tetapi ia yakin bahwa perempuan itu akan baik-baik saja. Rian pun memilih untuk tidur di atas karpet berbulu di bawah. Ia akan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Terlalu rumit untuk dipikirkan sampai-sampai Rian tertidur. Pagi kemudian menyapa. Cahaya terangnya menyinari bumi. Tania terbangun dari tidur lelapnya. Ia melihat sekeliling dan merasa kebingungan karena ini bukanlah kamarnya. Tania beranjak dari kasur dan menemukan keberadaan seorang pria yang sedang duduk tidak jauh dari dirinya. "Lo siapa? Lo udah bangun?" "Rian, ngapain lo di sini? Ini kamar gue, tak? Lah, kok gue berada di sini sih? Kok bisa gue di sini? Sini, duduk dulu." Tania pun memilih untuk duduk di sofa bersebelahan dengan Rian. Rian kemudian memandang Tania dengan sedikit heran, lalu meletakkan makanan yang ia bawa ke pangkuan Tania. "Ini makan buat gue. Sebenarnya gue mau tanya kenapa gue bisa ada di sini." "Udah makan dulu." Tania lalu mengangguk dan memilih untuk segera memakannya. Kebetulan perutnya sudah keroncongan meminta untuk segera diisi. Sesekali Tania memikirkan kejadian apa yang telah membuatnya bisa berada di sini. Sedangkan Rian memilih untuk membereskan tempat tidur dan menyiapkan perlengkapan kuliahnya untuk nanti siang. "Udah, ini minumannya." "Makasih. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama lo?" "Gue." Tunjuk Tania pada dirinya sendiri, lalu berucap, "Gue juga nggak tahu. Seingat gue dengar suara yang nyuruh untuk ngikutin dia, tapi orangnya nggak ada sampai gue nggak inget kenapa gue bisa ada di sini. Lo tau nggak? Lo itu jalan di balkon tengah malam sambil bengong terus kepleset dan jatuh. Gue, nih yang jadi korbannya. Kok bisa? Kalau gue jatuh harusnya badan gue yang sakit, tapi kok ini enggak?" "Ya enggak lah. Orang lo jatuh nimpa badan gue, untung aja badan lo kurus." "Oh ya? Terus kenapa gue ada di sini? Kenapa nggak lo anterin gue ke kamar aja? Lo modus ya sama gue?" "Ya gue panik, udah malam juga. Masa gue tega tinggalin lo di luar? Soal kenapa gue nggak bawa lo ke atas, ya karena gue nggak enak buat bangunin ibu kos. Kan gue dilarang buat naik ke atas juga kan?" "Oh iya juga sih, makasih ya." "Iya, sama-sama. Sekarang jam berapa?" "Tuh, baru juga jam 8. "Apa? Jam 8? Jangan teriak-teriak. Ketahuan orang lain kan bahaya." "Kenapa lo gak bangunin gue dari tadi sih? Gue udah telat ini. Sebentar lagi harus masuk kampus." "Ya udah sana mandi. Gue tungguin lo di depan. Kita berangkat bareng." "Beneran kan? Gratis juga?" "Iya. Ya udah tungguin gue. Bentaran kok, nggak lama." Setelah mengucapkan itu, Tania segera pergi keluar untuk ke kamarnya dan bersiap-siap. Di lorong, Tania berpapasan dengan beberapa pria yang menatapnya dengan tatapan heran, terkesan menganalisis penampilan Tania dari atas sampai bawah. Untungnya Tania yang sedang buru-buru tidak memperdulikan tatapan-tatapan sinis itu. Sesamanya di atas, Tania langsung dipeluk oleh Mita dengan wajah yang sudah memerah dan butiran air mata yang sudah membasahi pipi. "Tak, gue kira lu udah mati tahu nggak? Lo kemana aja?" ucap Mita dengan nada lirih. Gue tadi habis dari bawah. Kenapa lo bisa seperti ini? Ada apa?"
Tanya Tania sambil melepaskan pelukannya. Bohong, tadi pagi gue lihat pintu kamar lo kebuka dan gue nggak nemuin lo di mana-mana. Gue khawatir tak, gue takut lo kenapa-napa dan bernasib sama seperti Adis. Shh, udah, ikut gue ke kamar dulu yuk. Tania membawa Mita dan menyadari kehadiran Aza dan menyuruh mereka berdua untuk segera masuk dan menceritakan apa sebenarnya yang sudah terjadi. Tangisan Mita pun semakin menjadi, sedangkan Aza berusaha untuk menenangkan Mita walaupun di raut wajahnya terlihat kebingungan. Kenapa? Ada apa? Tanya Aza. Tania korban selanjutnya, Zah. Korban? Lo diberi dress sama ibu kos. Tania hanya bisa mengangguk dengan samar. Ia juga merasa nyawanya sudah terancam ditambah dengan kejadian tadi malam. Tania harus lebih waspada. Astaga, kok bisa? Ya gue nggak tahu lah. Gue sampai lupa mau kuliah. Nanti kita bicarakan lagi soal masalah ini. Gue mau ke kamar mandi dulu. Tania dengan secepat kilat menyambar handuk dan baju ganti meninggalkan Mita dan Azah di dalam kamar. Tania harus cepat. Kasihan Rian pasti sudah menunggunya. Tania berjalan dengan cepat keluar dan kemudian menemukan Rian yang sudah menunggu keberadaannya di depan gerbang. Hei, maaf gue lama. Ucap Tania merasa tidak enak. Gak apa-apa, yuk naik. Tania lalu naik dan memegang jaket Rian. Di sepanjang perjalanan hanya ada keheningan hingga mereka sampai ke kampus dan berpisah di tengah jalan karena arah tujuan yang berbeda. Tania merasa sangat senang karena ada yang peduli pada dirinya, padahal mereka baru mengenal beberapa hari yang lalu. Dia seorang lelaki yang membuat Tania merasa nyaman dan istimewa. Getaran dari saku celana membuat Tania sedikit tersentak kaget dan langsung mengambil benda pipi tersebut. Ternyata ada SMS masuk dari nomor tidak dikenal, membuat Tania sempat cemas lalu segera membuka isi pesan tersebut. Dari 0877 sekian-sekian. Pulang kampus, gue tungguin lo di depan gerbang. Ada yang mau gue bicarain sama lo, Perian. Tania merasa sedikit heran. Dari mana Rian mendapatkan nomor ponselnya? Tanpa memikirkan lebih lama, Tania segera membalasnya. Oke. Setelah itu, Tania memilih untuk mematikan ponsel dan segera masuk ke kelas. Banyak mata kuliah yang harus Tania pelajari. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan para penghuni kos itu, melainkan ia harus fokus tentang materi yang sedang disampaikan oleh dosen di hadapannya. Sore hari Tania berjalan menuju gerbang untuk pulang dan benar saja ia melihat Rian yang sudah menunggunya. Maaf ya lama. Gak apa-apa, yaudah yuk naik. Tania naik lalu mulai bertanya. Lo mau ngomong apa sama gue? Nanti sampai rumah baru kita ngobrol. Iya deh. Sesamanya di rumah, Rian langsung membawa Tania ke belakang gedung kos. Tania sungguh tidak menyangka apa yang sedang dilihat oleh matanya. Di belakang gedung yang terlihat menyeramkan ini ternyata ada taman yang sangat-sangat indah. Ada danau kecil dan beberapa tanaman yang sudah berbunga dengan jenis yang berbeda-beda. Rian pun mengajak Tania duduk di bawah pohon rindang menghadap ke arah danau. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Rian tiba-tiba membuat Tania menoleh. Tatapan mereka beradu dan saling melihat satu sama lain untuk beberapa detik. Soal apa? Kejadian semalam. Gue tahu ada yang gak beres sama lo. Apa karena gue pernah ke atas nyamperin lo, jadi lo kena kutukan gitu? Kutukan apa? Tanya Tania terlihat biasa-biasa saja, seolah-olah ia tidak mengetahui apa-apa. Soal orang yang melanggar peraturan bagi penghuni kos wanita. Dia akan terus mendapatkan kesialan, bahkan kematian. Kemarin lo hampir celaka. Gue sebenarnya nggak terlalu percaya, tetapi
Setelah kejadian kemarin, semuanya sudah terjadi dan itu gara-gara gue. Maafin gue tak? Ucap Rian dengan wajah sendu, terlihat menyesal atas kecerobohannya. Tania yang melihatnya merasa sedikit kaget. Mengapa Rian meminta maaf untuk suatu hal yang tidak ia sengaja? Ragu-ragu Tania mengelus punggung Rian berusaha untuk menenangkannya. Lo gak usah minta maaf, ini mungkin sudah jalannya takdir. Mungkin pasti akan ada hikmahnya. Kalau gini caranya, gue gak enak sama lo. Padahal bukan lo aja yang salah, tapi gue juga. Ya, Tania juga sudah bersalah karena tidak berhati-hati dan tanpa sengaja meninggalkan bukunya. Rian memeluk tubuh Tania dengan tiba-tiba. Ia merasa bersalah juga. Ada sebagian hati kecilnya yang tidak rela jika Tania harus mendapati bahaya gara-gara dirinya. Rian tidak rela jika Tania celaka hanya karena kebodohannya. Tania kaget, tentu saja. Bagaimana bisa pria yang terbilang masih asing bagi dirinya ini memeluknya dengan begitu erat dan terus mengucapkan kata maaf. Di bawah pohon, Rian memeluk Tania dengan erat, disaksikan oleh indahnya langit sore yang sebentar lagi akan berubah menjadi malam yang gelap gulita. Dalam dirinya Rian enggan untuk melepaskan pelukan hangat bersama Tania. Sepertinya Rian mulai jatuh cinta lagi setelah sudah berkali-kali kandas dalam menjalin hubungan asmara. Rian sendiri masih bingung, apa ia benar sudah menyukai Tania atau hanya karena rasa bersalah yang hinggap di dalam hatinya. Dalam diam, Rian berjanji akan selalu menjaga Tania, menemaninya dalam suka maupun duka. Apalagi Tania tinggal di sini sendirian tanpa orang tua ataupun saudara yang akan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Tania merasakan kenyamanan dalam pelukan Rian, tanpa sadar menguap dan tertidur. Beban yang ia pikul berhari-hari terasa menghilang entah kemana. Tania berharap semuanya akan baik-baik saja. Masih banyak yang belum ia capai dalam perjalanan hidup, termasuk dalam urusan jodoh. Langit sudah gelap. Senja yang indah sudah tergantikan oleh bintang yang menghiasi gelapnya malam. Rian melihat Tania yang sedari tadi hanya diam dan menemukannya dalam keadaan sudah tertidur. Rian yang tidak tega membangunkannya memilih untuk menggendong Tania masuk ke dalam kos-kosan. Sesamanya di atas, Rian berjalan dengan mengendap-endap. Untungnya keadaan kamar perempuan selalu sepi, sehingga Rian bisa masuk ke kamar Tania tanpa diketahui oleh orang lain. Rian membaringkan tubuh Tania di atas tempat tidur, membukakan sepatu dan menyelimuti tubuh Tania dengan selimut, lalu menyimpan tas yang ia pegang. Untungnya tadi itu Rian tidak sengaja melihat kunci kamar Tania, sehingga ia tahu di mana letak kamar Tania tanpa bertanya pada orang lain. Entah kenapa semenjak naik ke atas, Rian selalu merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Rian memilih tidak ambil pusing. Toh sudah ada yang pernah tertangkap basah naik ke atas dan hanya ditegur tanpa ada hukuman yang keras. Saat hendak keluar, Rian dihadapkan dengan keberadaan Mita dan Aza yang sedang mencari keberadaan Tania yang belum melihat kepulangannya. "Halo?" ucap Mita kaget. Semuanya saling bertatapan satu sama lain, sampai sebuah suara membuyarkan lamunan mereka bertiga. "Rian, ngapain lu di sini?" ucap seseorang dari lorong sebelah. Semuanya menoleh lalu melihat Mila dengan kaget. Rian yang pertama kali sadar akan situasi langsung menarik ketiga gadis tersebut ke dalam dan menutup pintunya. "Lo ngapain di sini?" ucap Mila sekali lagi. Gue nganterin Tania. Tania di mana dia? Gue nyariin dia dari tadi." Mita bertanya. "Tuh, Tania udah tidur. Apa kalian dekat sama Tania?" "Ya, gue sama Asia deket, tapi kalau sama dia gue nggak tahu. Dan lo siapa?" ucap Mita yang diangguki oleh Aza. "Gue?" tanya Mila pada dirinya sendiri. "Gue dekat kok. Bahkan beberapa kali Tania sering curhat sama tanya-tanya asal-usul gedung ini
dan sikapnya sedikit berbeda akhir-akhir ini. Nah iya, gue sekarang khawatir banget sama dia, jawab Aza pelan. Aza sudah tahu semuanya dari Mita. Gue mau minta bantuan sama kalian. Apa? Jawab ketiga perempuan itu dengan serempak. Tolong jagain Tania, nyawanya dalam bahaya. Kalau ada apa-apa sama Tania, kalian bisa hubungi nomor gue. Nama gue Rian. Ada hubungan apa lo sama Tania? Tanya Mita tanpa basa-basi. Gue sahabatnya. Serius? Tanya Aza tidak percaya. Iya, mana pinjem ponsel kalian dong? Ucap Rian sambil meminta satu persatu ponsel mereka. Buat apa? Tanya Aza heran. Mereka bahkan tidak saling mengenal dan baru kali ini bertemu. Ini nomor gue, biar kalian gampang kalau mau hubungin gue. Ucap Rian setelah mengetik nomornya di ponsel mereka masing-masing. Mita dan juga Aza hanya mengangguk mengerti sampai tiba-tiba Mila bertanya. Emangnya ada apa dengan Tania? Sampai kalian begitu khawatir sama dia? Loh, katanya lo deket sama Tania, kok nggak tahu sih? Tanya Aza polos. Yang gue cuman tahu kalau Tania tertarik sama asal-muasal gedung ini. Waktu itu dia nanya soal dress dan malamnya gue lihat dia dikasih dress sama si ibu. Wah astaga, kok gue nggak kepikiran sampai situ ya? Terus kita harus gimana? Tanya Mita setelah keheningan yang cukup lama. Gue pernah dengar tentang ritual buat batalin kutukan atau apalah itu namanya. Ucap Mila. Apa? Ucap mereka serempak. Tapi gue udah lupa. Hehe. Lah, gini, kita tanya aja sama orang pintar. Aza berucap dengan bangga seakan itu adalah ide paling cemerlang di antara keheningan yang menghampiri mereka. Boleh juga, besok gue ajak Tania ke tempat orang yang katanya pintar. Dan sekarang gue mau ke bawah dulu, takut ketahuan sama orang lain. Iya, hati-hati. Rian keluar terlebih dahulu sambil mengendap-endap. Keadaan di luar masih sama sepinya seperti tadi, seperti gedung tidak berpenghuni. Sesamanya di tangga, ia merasakan ada seseorang yang menubruknya dari atas sehingga ia terpeleset dan jatuh ke bawah. Untunglah tangganya tidak terlalu tinggi, sehingga Rian tidak terluka. Rian merasa heran saat ia melihat ke atas maupun ke sekeliling tetapi tidak menemukan siapa-siapa. Lalu siapa yang sudah menabraknya dengan begitu keras? Perasaannya berubah gelisah. Rian pun memilih untuk segera pergi ke kamar, memejamkan matanya dan tertidur dengan nyenyak. Setelah pulang kuliah, Rian langsung mengajak Tania menuju rumah orang yang katanya pintar itu. Perjalanannya cukup panjang karena rumahnya berada di pelosok dan harus melewati hutan. Sekitar 2 jam perjalanan sampailah mereka di rumah dengan aksen bangunan lama dengan obor sebagai penerangan karena belum tersentuh oleh aliran listrik. Rian mengajak Tania masuk. Pintu diketuk dan memperlihatkan seorang wanita yang sudah berumur sekitar 35 tahunan ke atas. Wanita itu menyuruh Rian dan Tania masuk. Di dalam terdapat banyak foto-foto kaligrafi, para alim ulama, dan masih banyak lagi. Mau cari siapa, nak? Tanya wanita itu dengan ramah setelah menyajikan 2 gelas minum. Ustadz Alinya ada, Bu. Ada apa? Cari suami saya? Tanyanya kembali. Ini teman saya mau menanyakan beberapa hal. Bisa tolong panggilkan? Iya, sebentar. Jawabnya kemudian pergi. Tak lama kemudian muncul seorang pria yang terlihat sudah agak tua menghampiri Rian dan Tania, lengkap dengan peci dan sorban yang melingkar di sekitar lehernya. Kenapa, nak? Ucapnya lalu duduk di sebelahnya Rian. Teman saya selalu digangguin. Apa Pak Ustadz bisa bantu tolong temenin saya? Tinggal di mana, Neng? Saya ngekos, Pak.
Jawab Tania pelan, antara gugup dan sedikit tidak nyaman. Gedung tua, ibu tua, dress, ritual, pantangan, benar. Ucapnya sambil sesekali terlihat menutup mata seperti orang-orang sedang menerawang. Iya benar pak. Bapak cuma mau ngasih saran, banyakin ibadah, baca ayat suci Al-Quran, banyak-banyak bersolawat, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang membuat Eneng jauh lebih dekat pada Tuhan. Ah iya pak, akhir-akhir ini saya lalai pada kewajiban saya sebagai seorang muslim, ucap Tania menunduk gugup. Tania seakan sedang disidang dengan pertanyaan yang menyudutkan dirinya. Rian yang melihatnya pun segera menggenggam tangan Tania lembut. Tania sempat menoleh ke arah Rian, tetapi Rian terlihat fokus pada bapak yang dipanggil Ustadz Ali itu. Jadi gimana Ustadz? Tanya Rian kembali. Sebentar ya, saya pergi ke kamar dulu. Tidak berselang lama kemudian Ustadz Ali keluar membawa sebotol air mineral, lalu duduk dan membuka segelnya. Setelah itu mulutnya mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan sangat panjang, lalu meniupkannya pada botol mineral dan menutupnya kembali. Nih, ucap Ustadz Ali sambil menyodorkan segelas air mineral dan juga kemenyan yang ternyata sudah ada di tangannya sejak tadi. Nanti kamu minum air ini, lalu pakai buat mandi. Untuk kemenyannya, kamu pakai buat nyuguh di malam Jumat nanti. Jangan lupa pakai kembang 7 rupa. Simpan di pojok ruangan saja. Sebagai simbol kamu menghormati penghuni rumah itu. Dan jangan lupa rajin-rajin ibadahnya ya Neng. Iya pak, terima kasih, jawab Tania lalu mengambil air mineral itu. Kalau gitu kami pamit dulu ya pak. Makasih atas waktunya. Maaf jika kami mengganggu malam-malam begini, ucap Rian lalu berjabat tangan, tidak lupa menyisipkan amplop sebagai ucapan terima kasih. Dan satu lagi Neng, jangan sampai keinjek sama orang lain. Iya, ya udah kami pamit dulu ya pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania dan juga Rian pun bergegas untuk pulang karena gerbang akan ditutup jam setengah 10 malam. Dan sekarang sudah jam setengah 8 malam. Rian dan juga Tania sampai tepat waktu. Mereka berpisah di tangga penghubung antara kos wanita dan pria, atau lantai bawah dan atas. Tania merasa enggan untuk berpisah dengan Rian. Ia merasa aman jika berada di sampingnya. Kenapa? Tanya Rian membuyarkan lamunan Tania. Nggak apa-apa kok, gue ke atas dulu ya. Setelah mengucapkan itu, Tania segera berlari ke atas dan berjalan menuju kamar. Alangkah terkejutnya Tania saat menemukan Aza, Mita, dan Mila yang sudah nongkrong manis di kamarnya. Kalian kenapa ada di sini? Kita kan nunggu lo pulang. Gimana? Jawab Aza cepat. Gimana apanya? Tanya Tania heran. Karena seingat Tania tidak pernah menceritakan keberangkatannya bersama Rian ke tempat orang yang katanya pintar itu. Itu ke rumah Ustadz Ali, katanya Rian ngajak lo ke sana kan? Kali ini Mita yang menjawab. Kok kalian tahu? Ya tahulah kan kami udah kontekan sama Rian, ucap Mila sambil mengedipkan sebelah matanya dengan centil. Kalian kenal di mana sama dia? Kok bisa tahu kalau gue kesana bareng Rian? Jadi gini tak, kemarin kami pergokin Rian keluar dari kamar lo. Gue yang takut lo diapa-apain kan langsung tanya dan kebetulan ada Mila, jadi Rian menceritakan semuanya. Mita menjelaskan. Oh, pantesan kemarin gue bangun-bangun udah ada di kasur. Tania hanya bisa mengelus dadanya bersabar, menyimpan botol serta kemenyan itu di dalam laci bersebelahan dengan bunga yang tidak kunjung layu itu. Lalu kemudian dia bersiap untuk tidur. Sekarang Tania tidak mau bertemu dengan mereka, apalagi setelah kejadian barusan. Tania lelah dan butuh istirahat. Seminggu berlalu dengan begitu cepat. Sekarang Tania sudah bangun dengan semangat baru. Semua akan terasa
lebih ringan lagi jika kita berbagi dan benar saja. Beban Tania terasa berkurang ketika para sahabatnya mau membantunya dalam masalah ini. Hari-hari Tania menjadi lebih berwarna jika ia mau berbagi serta lebih dekat kepada Sang Pencipta. Tania sekarang lebih giat dalam urusan agama. Meski belum berhijab, tetapi Tania tahu semuanya butuh waktu dan juga proses menuju tingkatan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum, sapa Tania ramah kepada semua yang berada di meja makan. Waalaikumsalam, jawab mereka kompak. Sekarang Tania menemukan banyak teman baru yang dulu tidak sempat berkenalan karena kesibukan kuliah serta masalah-masalah yang menambah beban pikirannya. Sekarang ada Meli, gadis manis penyuka gosip, Iren, gadis tomboy dengan segala kecuekannya, Hilmi dengan hijabnya yang anggun serta tutur ucapannya serta pemikiran yang dewasa, dan Laura dengan segala kepolosan dan kekonyolannya yang membuat suasana menjadi lebih hangat di antara kami. Hubungan Tania dan juga Rian pun semakin dekat. Setiap hari berangkat pulang bareng, kerjain tugas bareng, dan yang pasti saling menjaga satu sama lain. Makan pagi ini diawali dengan suara doa lalu dentingan sendok yang beradu dengan piring. Setiap pagi mereka selalu sarapan bersama tanpa ada yang berbicara saat makan berlangsung. Tania merasa lebih baik semenjak pulang dari rumah Ustadz Ali. Semuanya sudah Tania lakukan dan dengan restu Tuhan semuanya baik-baik saja sampai sekarang ini. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ketiga ya teman-teman, yang nantinya akan menjadi part terakhir dari kesulitannya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya dan juga akhir dari kisahnya, kalian saksikan di part yang ketiga nanti ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian tetap terus like, komen, dan share video kali ini dan juga channel ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.